warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Irma Yati. Saya calon guru penggerak angkatan 2 Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran untuk memenuhi tugas 3.1 A7 demonstrasi kontekstual. Janganlah berjuang untuk menjadi orang yang sukses, namun berjuanglah untuk menjadi orang yang bermanfaat. Albert Einstein. Ruang lingkup materi modul 3 pada kesempatan kali ini yaitu dilema etika dan rujukan moral. Apa sih dilema etika? Dilema etika merupakan situasi yang terjadi ketika seorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Sedangkan rujukan moral merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Mengapa pada kesempatan kali ini rujukan moral tidak dibahas secara luas? Karena rujukan moral hanya antara benar dan salah itu saja, tidak ada yang lainnya. Sementara dilema etika menyangkut banyak hal yang bertentangan dengan situasi dan hati kita. Terkadang seperti itu permasalahan yang kita hadapi sehari-hari. Dilema etika pada modul 3.1 kesempatan kali ini menyangkut tentang 4 paradigma, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Jika Anda dihadapkan pada permasalahan baik di lingkungan kerja maupun di lingkungan masyarakat yang mengharuskan Anda menentukan keputusan yang sama, benar namun bertentangan, saat itu Anda sedang mengalami dilema etika. Setelah mempelajari modul 3.1, saya akan menjawab beberapa pertanyaan pemandu pada tugas 3.1 A7 demonstrasi kontekstual. Bagaimana Anda nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan Anda yang Anda dapatkan di program guru penggerak di sekolah atau lingkungan asal Anda? Saya merasa semua pembelajaran pada program guru penggerak yang saya ikuti semuanya sangat menarik dan tentunya bermanfaat bagi profesi saya sebagai guru. Untuk itu, saya harus mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang saya dapatkan. Langkah yang akan saya lakukan pertama kali adalah dengan mengimplementasikan pada diri sendiri dengan menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan yang di dalamnya terdapat 4 paradigma dan 3 prinsip pengambilan keputusan ketika berada pada situasi dilema etika yang menantang dan membingungkan. Langkah selanjutnya yaitu saya akan melakukan penimbasan atau mensosialisasikan tentang ilmu yang saya dapat kepada rekan-rekan guru. Saya berharap dapat berkolaborasi dan menjadi mitra dalam menganalisis kasus-kasus dilema etika yang sering terjadi pada ruang lingkup pekerjaan saya. Saya juga berharap rekan-rekan guru mengetahui pentingnya menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan dalam pembelajaran yang berpihak pada murid, bukan hanya berdasarkan instruksi yang selama ini dilakukan. Lalu pertanyaan kedua yaitu, apa langkah-langkah awal yang akan saya lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Pertama, saya akan mengidentifikasi tentunya apakah permasalahan tersebut termasuk dilema etika atau rujukan moral. Lalu saya akan menerapkan 9 langkah dalam pengambilan keputusan yang saat menyelesaikan dilema etika dengan mencari fakta-fakta tentunya yang mendukung sebelum melakukan pengujian agar tidak menimbulkan keraguan-raguan. Karena saya dihadapkan pada situasi yang menantang dan membuat saya kebingungan dalam menentukan keputusan. Saya juga meminta saran dan masukan dari rekan sejawat maupun ibu kepala sekolah dengan menerapkan 9 langkah dilema etika yang sistematis sehingga meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan dari keputusan yang saya buat. Lalu yang ketiga itu, mulai kapan saya akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini, besok, minggu depan, hari apa? Catat rencana saya sehingga saya tidak lupa. Saya tidak tahu sih kapan akan menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan yang saya pelajari pada modul ini. Tetapi saya akan merencanakan dan menerapkan 9 langkah tersebut dalam menghadapi dilema etika jika hal tersebut terjadi pada saya atau membantu memecahkan masalah orang lain ketika membutuhkan bantuan saya. Yang keempat, siapa yang akan menjadi pendamping saya? Banyak tentunya, diantaranya adalah rekan-rekan CGP, Angkatan 2 ataupun Angkatan 1 dan Angkatan yang lain tentunya.
maupun dari angkatan-angkatan lainnya. Terutama sekali saya akan berdiskusi dan meminta rekan-rekan guru pada sekolah saya untuk mengidentifikasi kasus dilema etika yang terjadi serta menganalisis sejauh mana keputusan yang akan saya ambil, apakah sudah tepat dan efektif. Demikianlah pemaparan saya tentang jurnal monolog pada demonstrasi kontekstual modul 3.1. Semoga jurnal monolog tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.